Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik, kami dari kelompok 7, shift 4, akan menjelaskan hasil dari tugas mandiri yang telah kami buat. Jadi study case-nya adalah BPAD Lab mengembangkan proyek sistem registrasi mata kuliah secara online yang berbasis website dengan menggunakan sebuah database untuk penyimpanan datanya. Stakeholder yang utama di sini yaitu dosen wali dan mahasiswa. Nah, aktivitas yang dapat dilakukan dalam website yang menjadi database bernama IGADIS adalah menangani pemilihan mata kuliah, yaitu menangani pemilihan ulang mata kuliah, menangani permohonan ACC mata kuliah, dan menangani cetak KSM. Kemudian, untuk menangani kuesioner dosen, bagian-bagian aktivitasnya adalah menangani apply kuesioner dosen. Nah, soal yang akan kita jawab itu membuat data flow diagram, meliputi diagram konteks data, DFD level 1, DFD level 2, dari deskripsi kasus yang telah disebutkan di atas. Oke, kita langsung saja masuk pada proses bisnis yang telah kita buat di Power Designer. Nah, ini adalah proses bisnis pada level 0. Jadi di sini ada dua entitas, yaitu mahasiswa dan dosen wali. Nah, ada satu proses di sini. Jadi pertama, dari mahasiswa untuk melakukan pendaftaran mata kuliah, pertama mahasiswa melakukan input mata kuliah ke IGADIS, kemudian input data mahasiswa ke IGADIS, kemudian menginputkan kuesioner ke IGADIS. Jadi ada 3 inputan yang dilakukan mahasiswa dan masuk ke IGADIS. Nah, inputan tersebut kemudian dialihkan ke dosen wali di data mahasiswa yang telah diinputkan masuk ke dosen wali. Kemudian data regis yang telah diinputkan mahasiswa tersebut juga masuk ke dosen wali. Nah, kemudian dosen wali tersebut melakukan ACC atas data-data yang telah diinputkan oleh mahasiswa, kemudian masuk ke IGADIS. Nah, dari IGADIS akan dihasilkan KSM yang nantinya dapat dipergunakan oleh mahasiswa tersebut. Nah, apa sih proses yang terjadi dalam IGADIS tersebut? Nah, ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya. Nah, saya akan melanjutkan mulai dari yang tadi dibahas adalah level 0, saya akan melanjutkan ke level 1. Nah, caranya gimana untuk membuat subproses yaitu untuk di level 1, diklikkan di sini ada open diagram. Nah, dalam subproses kita akan membuat dua proses utama. Yang pertama ada pengolahan data mahasiswa dan pengolahan data registrasi matkul atau mata kuliah. Nah, untuk entitas sendiri tetap kita akan memakai ada mahasiswa dan dosen wali. Untuk mahasiswa sendiri melakukan dua proses, yaitu yang pertama ada input data mahasiswa yang dimana itu prosesnya nanti login, dan ketika udah login sudah dilaksanakan akan lanjut ke penginputan mata kuliah. Nah, sesuai studi kasus tadi, penginputan mata kuliah bisa dilakukan setelah dia menginput kuesioner. Nah, setelah input kuesioner, input mata kuliah dilakukan. Nah, setelah itu data registrasi masuk ke database. Nah, di sini juga ada entitas dosen wali yang akan melakukan penawaran konfirmasi ACC. Jadi sebelum mahasiswa melakukan input, nanti dosen wali tidak akan melakukan penawaran konfirmasi ACC. Nah, untuk level 1 sekian, mungkin bisa dilanjutkan ke level 2 untuk proses pengolahan data mahasiswa dan pengolahan data registrasi mata kuliah yang akan disampaikan oleh Rafif. Ya, baik, terima kasih Saudara Fatwa. Saya akan melanjutkan proses level 2, yaitu pengelolaan data mahasiswa dan pengelolaan data regis matkul. Untuk yang pertama, pengelolaan data mahasiswa, di sini bisa diklik kanan, lalu open diagram. Nah, di proses level 2 ini, mahasiswa akan menginputkan data mahasiswanya berupa profil mahasiswanya untuk melakukan login di web IGADIS dan akan disimpan di database mahasiswa.
Nah, untuk proses yang kedua, itu adalah pengelolaan data Regis Matkul. Nah, di sini mahasiswa akan melakukan proses input mata kuliah. Jadi, berawal dari mahasiswa ini mengisi data kuesioner dan menginputkan data matkul yang ingin diambil, lalu diproses. Nah, dalam proses ini website IGADIS membutuhkan database mahasiswanya untuk diproses dan akan mengeluarkan data regisnya dan disimpan. Lalu data regis matkul dan data mahasiswa akan diberikan kepada dosen wali yang nantinya akan dikonfirmasi ACC. Lalu dari konfirmasi ACC akan diproses print KSM. Jadi pada proses ini KSM akan dikeluarkan dari web IGADIS yang nantinya akan dicetak mahasiswa untuk melakukan registrasi mata kuliah. Ya, jadi kurang lebih bisnis proses untuk web IGADIS adalah seperti yang tadi sudah dijelaskan. Untuk kurang lebihnya kita mohon maaf. Sekian dari kelompok 7 Senin shift 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.